Shalom. Shalom, senang rasanya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, dimanapun kita berada, di rumah maupun di gereja. Mari kita bersama-sama satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Mari bersatu teduh terlebih dahulu. Kita akan memasuki hadirat-Nya yang kudus. Roh Kudus.
Tuhan, biarlah Engkau Tuhan hadir Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin Tuhan lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Masih siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang menciptakan segalanya. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kandungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita persiapkan pikiran, hati, jiwa kita untuk siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan hidup kita di sisa hidup kita yang tidak lagi panjang ini. Biarlah kuasa firman dan rohnya yang memulihkan hidup kita. Pulihkan aku Tuhan. Tuhan, dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus,
Haleluya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari Minggu ini kami dapat hadir, datang, duduk diam, memujimu, menyembahmu, dan mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Bapa, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami ini Tuhan. Ajar kami ya Bapa, agar kami dapat mempergunakan waktu yang singkat ini dengan benar ya Tuhan. Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaanmu, atas anugerahmu yang kau berikan kepada kami ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Engkau kuduskan kami, Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dapat memahami dan menjalankan firman-Mu yang kami dengar ini dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan firman Tuhan kita pada pagi dan siang hari ini, saya berikan tema menggunakan waktu. Dulu saya pernah berbicara tentang perjalanan waktu. Karena manusia ini dibatasi hidupnya oleh waktu yang ada. Nah, sekarang saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini harus menggunakan waktu yang singkat ini dalam kehidupan kita ini. Jadi tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah menggunakan waktu, yang saya ambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16 saja. Saya akan bacakan Efesus 5 ayatnya yang ke-16 ini. Firman Tuhan yang cukup singkat. Di sini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, atau durasi hari, bulan, dan tahun. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Karena waktu yang kita miliki ini benar-benar
cukup singkat, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan dalam hidup kita ini, walaupun cuma hanya 1 menit, bahkan mungkin 1 detik pun kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewati itu dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan membuang-buang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga kelak kita akan menyesal di kemudian hari karena kita tidak mempergunakan waktu yang kita miliki ini dengan benar. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman Tuhan ini mengajak kita, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara-perkara yang di bumi ini hanya sementara. Perkara-perkara yang di bumi ini hanya singkat semata. Kita hanya transit di bumi ini. Sesusah-susah apapun kita, perkara-perkara apapun yang kita alami di bumi ini, pasti akan berakhir. Oleh karena itu, perkara-perkara yang di bumi ini tidak lebih baik daripada perkara-perkara yang di langit, yang di atas. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak Bapak Ibu sekalian agar kita ini dengan serius memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara kehidupan yang kekal. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Pola pikir manusia sekarang ini kebanyakan seperti ini. Waktu adalah uang. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki di bumi ini dengan hal-hal yang tidak menghasilkan uang. Itu pola pikir kebanyakan orang yang mengatakan time is money. Kalau ada orang yang mengatakan hal seperti itu bisa dimengerti Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap detik waktu yang dimiliki seseorang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Pola pikir bisnismen semuanya seperti itu. Setiap detik waktu yang kita miliki itu adalah uang. Itu pola pikir orang-orang dunia yang tidak memikirkan pola pikir yang harus ada dalam dirinya tentang pikiran-pikiran yang di atas tersebut. Ya, banyak orang mengatakan, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki.
Pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya dengan mencari uang. Kalau tidak, saudara akan menjadi susah. Saudara akan menjadi kere. Saudara akan menjadi miskin karena saudara tidak memanfaatkan waktu yang baik semasa saudara hidup di muka bumi ini. Itu pemikiran pola pikir orang dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Uang bukannya tidak penting bagi kita. Uang itu sangat penting bagi kita untuk mencukupi segala keperluan atau kebutuhan yang kita butuhkan di muka bumi ini. Tetapi jangan sekali-kali karena gara-gara uang kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang di atas. Kita bisa meninggalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita bisa meninggalkan ibadah kita di gereja dalam hidup ini. Uang memang penting, tetapi jangan kita diperbudak oleh uang. Itulah sebabnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tidak tertarik mencari Tuhan. Orang tidak tertarik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena tidak dapat memberikan jaminan untuk kita memperoleh uang atau harta dalam hidup kita ini. Tidak heran banyak orang menjadi workaholic, yaitu orang yang kompulsif atau terus-menerus bekerja keras dalam waktu yang lama. Ini dialami oleh orang-orang Jepang. Ya, orang Jepang itu gila kerja. Orang Jepang itu kalau nggak kerja mungkin tangannya gatel, otaknya gatel. Itulah sebabnya orang Jepang itu bisa kerja sampai 12 dan 16 jam. Tidurnya hanya sedikit, pagi sudah bangun lagi, bekerja lagi. Semua trennya masyarakat Jepang itu seperti itu. Tidak heran kalau negaranya maju. Tetapi itu hanya kebutuhan duniawi. Mereka lupa setelah mati. Mereka tidak selesai di situ, tetapi mereka akan meneruskan perjalanan yang kekal. Entah itu di kekekalan api yang kekal atau di langit yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak tertarik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena tidak memberikan jaminan untuk memperoleh uang atau harta. Banyak orang yang kecanduan kerja. Mereka bekerja bukan sebagai hakikat di mana dengan bekerja manusia bisa makan, bisa menghidupi keluarganya, bisa berbagi bersama dengan sesama manusia, sehingga inti dari bekerja itu sebenarnya untuk menyelesaikan kehidupan kita di muka bumi ini dengan baik, dengan mencari Tuhan,
Karena tanpa tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, kita tidak akan bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita ini. Orang yang gila bekerja itu karena mereka cemas, mereka serakah akan kehidupannya di masa yang akan datang. Padahal firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa-bawa kesusahan yang kemarin-kemarin itu sampai sekarang. Itulah sebabnya banyak orang yang menjadi stres. Padahal firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau pola pikir ini, pola pikir firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, tertanam di dalam hati kita, tertanam di dalam sanubari kita, tertanam di dalam jiwa kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Kita akan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Karena kita mendahulukan Tuhan dalam hidup ini daripada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu yang kita miliki harus kita pergunakan sebaik mungkin, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang berkata, waktu adalah anugerah. Benarkah bahwa waktu adalah anugerah? Orang yang berkata demikian bisa benar sebagian, sebab waktu adalah anugerah bagi orang tertentu, dan waktu juga bisa menjadi kutuk bagi orang tertentu yang hidupnya hanya dipergunakan untuk mencari kesenangan duniawi. Waktu bisa menjadi anugerah bagi orang yang mengisi waktu hidupnya secara bijaksana. Efesus 15 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam kita untuk mengerti kehendak Tuhan, selagi kita masih hidup, pasti kita harus mempergunakan waktu dengan benar. Kalau kita mau menerima kehendak Tuhan, mau mengerti kehendak Tuhan, apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan itu dalam Alkitab harus kita gali. Harus kita menyediakan waktu. Harus kita mempergunakan waktu yang ada dalam hidup kita ini dengan benar. Jangan sampai kita seperti orang bodoh. Firman Tuhan mengatakan, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-15 dikatakannya, kalau kita mundur ke sananya, ayat yang ke-15,
Karena itu. Ya. 15 dan 16 mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini mengingatkan kita semua, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, agar kita ini mempergunakan waktu dengan benar. Jangan sampai kita seperti orang bebal atau orang bodoh yang menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya dengan seenaknya saja. Kita tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan malaikat El-Maut itu datang menjemput di dalam kehidupan kita ini. Dan tidak ada seorang pun tahu tempat pembaringan kita terakhir ini di mana. Tempat pembaringan kita yang terakhir ini bisa di jalanan, di kala kita kecelakaan, bisa di pesawat terbang, pesawatnya jatuh. Bisa di dalam rumah, kena serangan jantung. Bisa oleh sakit penyakit yang sudah kronis dan tidak dapat disembuhkan. Kita tidak tahu bagaimana caranya kelak kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk menghadapi pengadilan terakhir. Jangan lupa, kita ini dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan tentang hidup kita yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Kita akan berdiri di pengadilan Tuhan. Kita akan dihakimi bagi orang yang benar, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mendengar-dengarkan tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Tempatnya adalah bersama dengan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan lupa, Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku ada, engkau pun berada." Tempat bagi siapa? Tentunya bagi orang benar. Bagi orang yang seturut dan sejalan dengan firman Tuhan. Bagi orang yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan dan membuang karakternya yang jelek menjadi karakter yang baik. Rumah yang disediakan oleh Yesus di rumah Bapa itu bukan untuk semua orang, tetapi orang-orang yang memang setia dan taat melakukan firman Tuhan di muka bumi ini. Waktu dapat menjadi kutuk bagi orang yang mengisi hari-hari hidupnya dengan tidak bijaksana. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hidup ini benar-benar tragis. Hidup ini benar-benar tidak nikmat. Saya waktu bekerja dulu, ya, saya pernah menjadi manajer gudang, kepala gudang di satu perusahaan, saya tidak sebut namanya. Saya bekerja di situ cukup lama, karena saya bekerja nggak ada yang sebentar-sebentar, minimal 10 tahun, 15
15 tahun. Ya, saya jadi kepala gudang di situ. Biasa kalau hari Jumat, bos saya datang. Hartanya jangan dikata lagi. Ya, hartanya namanya bos, punya pabrik gede, ya, punya pabrik minyak rem ternama. Saya nggak sebut, nanti saya iklan lagi di sini kan. Ya, pasti uangnya banyak. Dia datang ke gudang, ke pabrik, pasti dong. Namanya bos datang, saya ini sebagai pimpinan pabrik, ya, sebagai kuli, ya harus ngikutin dia lah kalau dia keliling pabrik kan. Keliling pabrik kita ikutin, dia ngomong apa, kita, iya pak, iya pak, ya, iya pak. Hah? Mau ngomong apa? Kalau kita salah, ada yang jelek, dia tegur pasti kan. Ya kalau memang salah, kita harus mengakui dan memperbaiki kesalahan kita itu. Ya, iya pak. Kemudian begitu masuk ke lorong, situ kan banyak drum kosong. Ya, bukan drum kosong, drum isi, drum kimia. Ada anak buah saya lagi tidur. Lagi tidur di atas drum. Tanpa, cuman alas kardus. Tanpa ada kasur, pakai kardus. Ya, wah, dalam hati saya bilang, brengsek nih anak nih. Ya. Dalam hati saya gitu kan. Tapi bos saya nggak marah. Dia bilang begini, Surya, enak ya dia bisa tidur begitu, ya, di alas karton, tempat tidurnya drum, bisa tidur pules. Saya ada di situ, orang tersebut nggak sadar, ya, nggak tahu karena pules gitu kan. Bos saya bilang, saya ini tidurnya di tempat AC, kamarnya lux. Bos masa kamarnya ece-ece, pasti lux dong, ya. Kasurnya juga pasti mbal-mbalan kali gitu kan, ya. Nggak bisa tidur saya, Pak Surya, nggak bisa tidur saya, ya. Banyak pikiran, dia bilang, ya. Paling saya tidur tahu nggak kamu? Dia bilang, 3 jam 4 jam sehari. Nah, begitu rumitnya kehidupan ini. Jangan kita menganggap orang yang kemudian sudah mempunyai segala-galanya harta duniawi ini, kemudian nggak ada masalah dan hidupnya enak. Tidak. Ya. Mungkin masih enakan kita. Buktinya tuh, kuli, ya, anak buah saya yang tidur di atas drum itu, tidur nyenyak. Ya udah, saya nggak bangunin karena bos nggak marah gitu kan. Saya jalan lagi keliling begitu kan. Ya, cuman begitu selesai, saya panggil tuh anak. Ya, di luar bos. Saya nggak mau marah di depan bos gitu kan. Saya panggil. Saya kasih tahu, kamu harus mempergunakan waktu yang benar. Ya. Jangan mempergunakan waktu seenak kamu aja, saya bilang. Ya. Tadi tahu nggak kamu? Ada bos tuh yang keliling sama saya dan melihat kamu tidur. Ya. Jangan diulangi lagi ya seperti itu, saya bilang. Oh iya pak, maaf pak. Nah, itu bukti. Orang yang punya harta tidak nyaman juga. Orang yang naik Mercy turun Mercy. Oh, dulu Mercy kan lagi sedang kenceng-kencengnya kan. Dia kalau datang ke gudang pakai Mercy. Ya, teman saya pernah pinjam Mercy-nya untuk merayakan nikah, tapi memang bos saya ini cengli lah. Ya, udah pakai kalau buat nikah pakai Mercy gitu kan, daripada kamu nyewa-nyewa katanya mahal gitu kan. Gitu. Itulah. Kita harus mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita terlena di dalam dunia ini dengan obsesi, dengan pemikiran-pemikiran. Kalau kita mempunyai itu enak ya. Kalau kita mempunyai ini enak ya. Kalau kita naik ini enak ya. Kalau kita punya rumah mewah enak ya. Belum tentu. Pasti ada kesusahannya sendiri. Percaya deh. Nanti kita buktikan.
Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, apakah benar enak atau enggak? Enak enggak enak, itu tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikir mau ngoyo terus, mau hidup yang wah-wah terus, pasti pikiran kita jadi mumet. Tetapi kalau kita enjoy, menjalani hidup ini, menikmati hidup ini, bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, karena kita yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita, kita akan hidup dengan tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang merawat kehidupan saudara dan saya. Kuncinya, taatlah dan setialah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada saudara. Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan saudara. Percaya nggak? Amin itu. Tuhan itu nomor satu. Ya, makanya ajaran gembala senior kita, ya, ketua sinode, itu benar sekali 100% Pak Erastus Sabdono itu. Dia mengajak kita ini agar memikirkan kehidupan yang akan datang. Kehidupan di dunia ini sementara. Berapa? 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun Alkitab bilang. Itu sebentar, percaya deh. Ya, saya aja tanpa terasa udah 63 tahun. Ya, 63 tahun rasanya kalau saya flashback ke belakang, nggak lama loh. Sampai saya sekarang detik ini berdiri di sini, nggak lama. Ya, kalau saya masih dikasih umur 20 tahun lagi, itu, waduh, sepertiganya aja, nggak lama. Kalau pemilihan presiden 5 tahun sekali cuma 4 kali, itu kalau saya dapat. Ya. Kalau besok saya meniot, pulang dari sini saya meniot, gimana? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, di dalam waktu hidup kita ini, terdapat kesempatan. Kesempatan ini bisa diibaratkan sebagai kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran Allah atau tidak. Karena Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Itu sudah diingatkan kita. Sudah disentil kita oleh firman Tuhan. Kalau kita hobinya berleha-leha, hobinya cari kesenangan dunia, yang kita anggap dapat membawa kenikmatan bagi kita, firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini diibaratkan kendaraan yang harus dimanfaatkan, digunakan, diarahkan ke tujuan yang benar. Bukan berarti kalau kita mencari kehidupan di dunia ini, itu bukan tujuan yang benar. Dan memang manusia harus mencari, harus berusaha. Harus menghidupi dirinya dan keluarganya kalau sudah punya keluarga. Ya, tetapi yang terpenting harus kita ingat dalam hidup kita ini, carilah Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita ini. Carilah kerajaan Tuhan dalam hidup kita ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan di sini bukan identik dengan harta benda. Ditambahkan di sini, engkau akan dimuliakan kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Lebih enak ditambahkan harta benda di dunia ini, atau ditambahkan nanti di kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan lupa, orang kalau tidak mempunyai harta,
tidak mempunyai uang, itu biasanya lebih taat mencari Tuhan dalam hidupnya. Ya, tetapi dikala kita diberkati oleh Tuhan, harta kita melimpah-limpah, masih dapatkah kita mencari Tuhan dalam hidup kita ini? Coba deh, kalau kita senang, segala yang kita mau, segala yang kita butuhkan, yang kita inginkan, semuanya ada, tersedia. Ingat sama Tuhan. Kebanyakan tidak. Kalau orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, kebanyakan tidak. Dia merasa happy dengan apa yang dia nikmati, dengan apa yang dimilikinya. Karena dia mampu dengan apa yang dimilikinya, yang dipunyainya, dengan hartanya yang banyak, depositonya yang berpuluh-puluh miliar, untuk melakukan segala sesuatu. Itu cobaan terberat umat manusia. Kekayaan. Iblis tidak mencobai saudara dengan kemiskinan. Kalau iblis memakai kemiskinan untuk mencobai manusia, agar manusia itu murtad dari Tuhannya, maka yang terjadi adalah manusia itu semakin setia dan taat kepada Tuhan. Ya kan, ada banyak orang susah yang doanya tunggang-tungging, puasanya bisa berhari-hari karena susah, ingin ekonominya dipulihkan, ingin kesehatannya dipulihkan, ingin apa yang dibutuhkannya diberikan oleh Tuhan. Ya, pasti lebih taat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Tetapi dikala kita diberkati oleh Tuhan, coba, masih bisakah kita ini memuji, menyembah Tuhan, dan bersyukur dalam hidup kita ini? Anda tahu, waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, nggak dikasih siksaan, nggak dikasih kuntilanak sundel bolong untuk nakut-nakuti Yesus di padang gurun, enggak. Ya, diajak Yesus ke gunung. Sampai di gunung, iblis bilang kepada Yesus, "No, lihat no, kerajaan dunia, gemerlapan dunia. Kalau engkau menyembah aku, akan kuberikan semuanya itu kepadamu." Tetapi Yesus bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Berarti kekayaan itu sudah dijanjikan oleh iblis bagi orang yang mau menyembahnya. Dan Yesus juga tidak membantah dikala iblis itu mengatakan, lihatlah, kekayaan dunia itu sudah diberikan kepadaku. Enggak dibantah oleh Yesus. Ya. Nggak bisa ngebantah karena memang begitu. Memang begitu garisnya. Yesus itu tidak akan memberikan kesenangan duniawi kepada saudara dan saya. Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa dan roh Bapak Ibu sekalian. Tidak penting kehidupan kita dunia ini seperti apa. Tetapi yang penting, jangan sampai kita ini murtad. Jangan sampai kita ini lupa kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa, Tuhan Yesus sudah bangkit. Minggu kemarin ya, kita merayakan kebangkitan. Ingat itu. Dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hanya untuk kepentingan kita semua.
waktu berjalan terus. Kita tidak dapat menghentikannya. Kalau Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah jahat, Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia yang jahat mencenderungkan manusia menabur apa yang jahat karena pengaruhnya atau pengaruh si iblis agar manusia menjauh dari berkat-berkat Tuhan. Kita harus menyadari dalam hidup kita ini, kita harus bangun dari tidur yang berkepanjangan. Yang tadinya kita masih memikirkan pola pikir kita tentang kesenangan duniawi, tentang kenikmatan duniawi, tentang kekayaan duniawi. Bangunlah, sadarlah, itu hanya sementara. Itu tidak akan dibawa mati oleh kita. Dan kalau kita bisa menikmatinya pun hanya 30-40 tahun. Benar nggak? Nggak, kecuali kita dapat warisan dari kecil. Warisan orang kaya. Mati umur 80 tahun, bisa nikmatin tuh 80 tahun. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kemana kita mati? Jangan lupa, kematian itu bukan ending, bukan selesai. Tetapi permulaan dari kehidupan saudara dan saya. Iblis memang membuat banyak orang Kristen jatuh tertidur, sehingga menabur dalam daging, bukan menabur dalam roh. Hal ini dikehendaki oleh iblis agar manusia menuai kebinasaan. Agar manusia kelak bersama-sama dengan Lucifer di kegelapan yang mengerikan itu. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukan pada berkat jasmani. Bukan pada berkat jasmani hukum tabur tuai itu tekanannya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama Kristus suatu hari nanti kelak di dalam kerajaannya. Kalau Anda menabur dalam roh, Anda akan menuai kerajaan Tuhan dalam hidup ini kelak di kemudian hari. Kalau Anda menabur dalam daging, Anda akan menuai kegelapan yang mengerikan kelak di langit entah berantah. Itulah hukum tabur tuai. Orang yang nggak kaya, nggak kenal Tuhan pun banyak yang kaya. Banyak kan? Orang-orang komunis-komunis itu. Ya, banyak yang kaya-kaya tuh. Konglomerat-konglomerat tuh. Nggak kenal Tuhan. Tapi sudahkah kelak mereka dapat menabur bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti terseret oleh waktu. Tidak bisa tidak. Setiap orang pasti terseret oleh waktu. Oleh sebab itu, seseorang harus mengerti kebenaran dan mengakuinya serta berkomitmen dengan teguh dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya waktu yang ada digunakan untuk membawa diri kita ini kepada
kebenaran Tuhan. Kenyataan yang kita lihat adalah waktu yang ada digunakan untuk membawa manusia kepada berbagai-bagai hal yang tidak membawa kita kepada kebenaran Allah. Banyak waktu yang dipergunakan oleh kita hanya untuk hal-hal yang duniawi. Untuk memuaskan hasrat daging kita dan berbagai-bagai kesenangan kita. Seolah-olah hidup ini adalah kesempatan sekali-kalinya manusia memiliki di dalam dunia ini. Sadarlah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia itu terikat oleh waktu. Di balik kehidupan hari ini masih ada kehidupan panjang yang Allah sediakan, yaitu kehidupan di keabadian kelak. Itu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita ini. Kita harus benar-benar mempergunakan waktu yang kita miliki dalam hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus sadar, kita harus eling, kita harus ingat. Tuhanlah sang empunya langit dan bumi. Tuhanlah yang mempunyai tubuh dan kehidupan saudara. Kita tidak bisa seenaknya memakai tubuh dan kehidupan kita ini semau-mau gue. Karena apa? Kelak di kemudian hari, kita akan dituntut oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang sudah engkau kerjakan semasa engkau kuberikan waktu di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita ini, agar kita ini mempergunakan waktu kita dengan serius untuk kehidupan kelak di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai nanti setelah tiba saatnya proses pengadilan itu dimulai, kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan semasa kita di bumi. Kita akan menyesal ratap tangis dan kertak gigi yang ada dalam kehidupan kita itu kelak nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadari. Serius kita mencari Tuhan. Mempergunakan waktu kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang singer, pemusik, maju ke depan. Kita mau naikkan satu lagu. Menyenangkan hati Tuhan. Bantu Hana. Saya undang bangkit berdiri jemaat baik yang di rumahmu. Hati Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Amin. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan
semua rencanaku, semua cita-citaku, satu kehendak-Mu. Kau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada? Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, gunung karang perhentian, tak dapat tergantikan. Naikkan lagu ini satu kali lagi dengan sungguh-sungguh dari awal. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Amin, haleluya. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, satu kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan hati-Mu. Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, karang perhentian, tak dapat tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku. Amin, haleluya Tuhan. Untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini karena firman Tuhan mengingatkan kami agar kami mempergunakan waktu kami ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, atas pengingatan
yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami ini menyadari bahwa kami harus mempergunakan waktu yang Kau berikan itu kepada kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu setiap hari yang Kau lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, berkatilah jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkatilah orang-orang yang sudah seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya yang takut akan Engkau. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Keliat dan keluarga ke dalam tangan. Berkati ya Bapa, dimanapun pelayanan mereka berada. Berikan Bapak Pendeta Immanuel Keliat akal budi hikmat dan marifat, sehingga dia dapat memberitakan kebenaran daripada firman-Mu. Ya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati istrinya, anak-anaknya, karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi mereka Tuhan. Bapa, kami serahkan pemain keyboard, singer song leader ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapa, karena hanya Engkau saja yang sanggup memberkati mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang perekonomiannya lemah, Engkau pulihkan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar dapat mempergunakan waktu seturut dan sekehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Jemaat, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mau menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.